Cepat. Sampai biasa mas, kalau Ya udah cepet aja. Sampai naik di atas, Gusnya ada di bangunan atas, biar ditemenin sama kameramen. Oke. Gus. Gus. Ini saya mat kecil, Gus. Gimana tempatnya? Nggak tahu saya. Gus. Di atas. Oh, ini orang. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kenapa teriak-teriak? Saya pengen pertanggungan jawaban Gus. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika ada seorang mantan bos preman yang marah-marah dan ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dia tahu bahwa gurunya yang sangat dia hormati telah meninggal ketika ada bersama dengan Gus Nur Samsun. Dan dia datang untuk meminta klarifikasi, juga pertanggungjawaban. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika dilabrak dan dimarahi sang mantan bos preman tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Gusnya lagi ada di atas mas. Bisa dipanggil nggak? Berani mungkin lagi istirahat Gusnya. Tolong dipanggilin dong. Nggak ada yang berani di sini. Udah panggilin aja. Mas ada perlu apa ya? Ya udah ada perlu sama Gus ya, bukan sama kamu ini. Bisa. Kenapa pakai itu segala? Sopan sedikit mas. Ya saya sudah sopan, saya pakai assalamualaikum. Mana Gusnya? Sebentar dulu mas. Udah bisa, mana Gusnya cepat. Siapa itu Gusnya ya? Benar. Gusnya mana mas? Waalaikumsalam, Gusnya mana? Gusnya lagi nggak enak mas. Loh, gak enak piye toh? Gak enak ini yang di... Mas tuh sampai nih piye? Sing kalem sih, kalem sih. Saya tuh udah kalem mas, saya nanya yang baik-baik, Gusnya mana? Gusnya mau mari ngobatin wong, bari istirahat. Di mana? Tolong dipanggilin dong. Mungkin yang dhuwur, mungkin yang acara Arab. Ya udah panggilin sebentar, bentar aja, saya ada perlu sama Gus ya. Sing wani mas, temenan. Ya tolong panggilin lah, ayo cepat, tolong panggilin. Mas, Enggak, tolong. Loh santai-santai gimana? Saya ada perlu sama Gus. Mau ngapain dulu? Saya ada perlu sama Gus, bukan sama kamu. Nanti saya tahu sendiri saya. Sahabat yang berbahagia, orang yang datang dan langsung marah-marah ini adalah Mat Kancil, seorang mantan bos preman yang dulu pernah ditobatkan Gus Nur Samsun. Mendengar sang gurunya tewas ketika sedang bersama Gus Nur Samsun, Mat Kancil kemudian ingin meminta klarifikasi juga pertanggungjawaban. Yaitu seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa setelah berhasil menghancurkan dukun santet Mbah Jenggot dan keluarganya, dengan ditemani Mat Suling dan Bang Sapulidi, Gus Nur Samsun dimintai tolong oleh Pak RT untuk mengobati 3 orang warganya yang masih sakit akibat santet dari dukun Jenggot. Ternyata, santet sang dukun itu sangat kuat dan mengerikan. Ketika Gus Nur Samsun, Mat Suling, dan Sapulidi berusaha untuk menghancurkan santet yang ada di dalam tubuh sang kurban, santet tersebut kemudian berbalik menyerang mereka. Namun atas kehendak Tuhan, mereka bisa menghancurkan santet tersebut. Akan tetapi, tenaga mereka juga sangat terkuras dan kelelahan. Belum lagi santet yang menyerang itu juga membuatnya terluka dalam. Apalagi untuk Mat Suling. Tubuhnya yang memang sudah sangat tua, terlihat dia sangat terlihat kelelahan. Bahkan, mulutnya pun mengeluarkan darah akibat terluka dalam. Akan tetapi Mat Suling tidak ingin menyerah. Walaupun Gus Nur Samsun sudah mencoba melarangnya ikut melakukan pengobatan, dia tetap bersikukuh ingin melakukannya. Mat Suling sudah berikrar. Dia ingin menebus semua dosa yang telah dilakukan waktu menjadi dukun yang biasa melakukan kirim santet kepada orang-orang tak berdosa. Dan kini saatnya, dia ingin menebus semua dosanya itu, dengan membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena ilmu santet, sehingga sampai pada mengobati kurban santet yang terakhir. Mat Suling benar-benar sangat kelelahan. Ketika ilmu santet itu berbalik menyerang dirinya, Mat Suling sudah tak mampu untuk bertahan. Setelah itulah Mat Suling langsung lemas, dan kemudian meninggal dunia. Gus Nur Samsun dan Sapulidi pun sangat bersedih dengan meninggalnya Mat Suling itu. Namun apalah daya, Tuhan telah berkehendak, dan manusia hanya bisa menjalani takdirnya. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Gus Nur Samsun dan Sapulidi dibantu warga, kemudian memakamkan Mat Suling di suatu tempat yang disembunyikan.
Dan hal yang dikhawatirkan Gus Nur Samsun itu kemudian terjadi. Beberapa waktu setelah meninggalnya Mat Suling, ada banyak dukun yang mengaku murid Mat Suling yang langsung menghubungi Gus Nur Samsun. Mereka ingin agar Gus Nur Samsun menunjukkan makam tempat Mat Suling dikuburkan. Namun Gus Nur Samsun tidak bersedia menunjukkan tempat Mat Suling dimakamkan. Karena Gus Nur Samsun khawatir para dukun murid Mat Suling yang belum bertobat itu memanfaatkan makam Mat Suling untuk berbuat kemusyrikan. Termasuk juga dengan Mat Kancil. Mendengar gurunya meninggal bersama Gus Nur Samsun, dia langsung datang ke padepokan dengan marah-marah. Dia ingin tahu sendiri dari perkataan Gus Nur Samsun. Bagaimanakah kronologi Mat Suling meninggal? Termasuk di mana tempat Mat Suling dimakamkan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap Mat Kancil sang mantan bos preman itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampean sabar. Sampean Kancil kan? Udah saya kan? Iya, Makanya panggilin Gus sih. Iya. Itu, yuk Saya Gus. tahu sampean hebat, cuman minta tolong sampean sabar ya. Tolong panggilin Iya, nanti saya sekarang. panggil, tapi Ini gak usah pegang-pegang. Ya, sampean Mau apa kamu? Duduk dulu Mas, duduk dulu. Gak usah, saya pengen tahu Gus sih. Sekarang juga panggilin. Salah satu panggil. Satu di sini. Nggak ada yang berani, Mas. Aduh. Gus lagi istirahat mungkin. Sekarang saya mau tanya. Itu makamnya. Jangan tolong ini. Loh. Saya masih sabar ini. Loh, silakan mau apa kamu? Saya nggak mau ngapa-ngapain. Karena Mas ini datang ke sini sebagai tamu, saya hormatin. Ya. Saya hormatin. Ya. Tapi santai, kalau mau ketemu Gus, santai dulu. Karena Kamu belum tahu apa yang saya rasakan. Tolong panggilin Gus sih. Siapa ini? ini. Kamu tahu Gus di mana? Siapa ini? Gak usah ingin tahu saya. Nanti tahu sendiri. Yang Lu biasa, tanya Mas. temen. Yang sopan, mau cari apa? Saya mau cari Gus sih. Mau apa? Ada urusan apa? Ya itu nanti urusan saya. Yang penting pertemukan saya dengan Gus Nur Samsun. Sampainya yang sopan kalau nanya. Udah, kasih tahu aja di mana. Saya tadi dengar bentak-bentak. Iya, udah di mana kiaimu? Ada urusan apa? Itu urusan saya. Nanti saya sendiri sama Gus yang tahu. Saya mau nanya sama Sampai Gus. sabar dulu, sabar. Udah, jangan gak usah pegang-pegang. Tolong panggilan khusus. Sampean diam ya. Minta tolong Di mana, Gus? Ya udah nanti. Gusnya ada di bangunan atas. Udah bilang aja gitu. Bilang di atas itu aja. Ya. Sampainya yang sopan, Mas. Tujuan di atas. Ayo, Jangan di sini aja dipanggil. Enggak, saya ikut ke atas. Enggak, sini aja dulu. Mas, jenengan nggak usah. Ya kamu duduk sini aja dulu. Nggak bisa saya pengen ketemu Gus sih. Enggak usah. Tunggu sini. Antri saya. Sabar. Loh, Sabar sini. Sabar. Ini tolong Mas, saya pengen ketemu Gus sih segera selesai Mas. Gini. Sabar. Yo. Sampai sebenarnya siapa, mau ada urusan apa sama Gusnya? Nanti kamu kalau pengen tahu ikut saya ke atas, anterin saya ke Gus sih. Ayo. Yaudah, ayo. Kameramen ikut ya. Cepat. Sampai biasa, Mas. Nggak usah Ya udah, tolong-tolong. cepet aja. Sampai naik di atas, Gusnya ada di bangunan atas, biar ditemenin sama kameramen. Oke. Gus. Ini saya Mat Kancil, Gus. Gimana tempatnya? Nggak tahu saya. Gus. Oh, ini orang. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kenapa teriak-teriak? Saya pengen pertanggungan jawaban Gus sih. Tentang jawaban apa? Masih ingat kah? Kemarin, Gus, tolong sedikit hargai saya, kedatangan saya, Gus. Saya menghargai. Kalau sampean juga tahu aturan. Cara bertamu nggak teriak-teriak seperti itu. Yang jelas gini, Gus. Jenengan kemarin, Nah, waktu itu siang, kita ngobrol, ada panjenengan, ada beliau Bang Sapulidi, ada Pak Widodo, ada guru saya. Waktu itu, jenengan punya acara mau ngobati orang sakit. Kenapa saya nggak diikutkan, nggak dikasih izin ikut? Nah, setelah beberapa minggu saya mendengar guru saya, Mat Suling, meninggal. Apakah kematian Mat Suling itu ada rekayasa? Saya curiga, Gus, karena saya kok nggak diikutkan. Tolong jawab, Gus. tujuanmu ke sini itu apa? Yang jelas, itu saya ingin bertanya, apakah kematian Mat Suling itu ada rekayasa atau gimana? Dan saya pengen tahu di mana makam guru saya. Saya sudah berjanji tidak akan memberikan tahu kepada siapa. Ya kenapa? Saya muridnya, Gus. Setidaknya saya pengen mendoakan di sana, Gus. Saya pengen merawat makamnya. Tapi caramu nggak kayak gitu. Ya mohon maaf, Gus. Karena waktu itu saya tidak diizinkan untuk ikut. Makanya saya curiga di balik itu, Gus. Kecurigaanmu apa? Duduk, ambil tuh kursi. Duduk. Nggak usah, Nggak Gus. berdiri. Saya duduk. Saya pengen tahu makam. Saya duduk. Harusnya tahu etika, harusnya tahu sopan santun. Ya, jenengan seharusnya juga tahu perasaan saya, Gus. Waktu itu kenapa? Saya Perasaan, kamu berbicara perasaan. Kamu nggak tahu perasaan saya.
Saya sedih, Gus. Kenapa saya nggak diikutkan? Padahal saya ingin menjaga guru saya. Kenapa kamu tidak saya ikut sertakan? Mau tahu? Ya, Saya sudah memiliki rencana yang harus saya persiapkan antara kamu dengan Pak Widodo. saya tidak tahu menahu, Gus, masalah itu. Yang jelas, Cukup saya yang tahu, suatu saat kelak kalian akan tahu. Apa maksud perkataan saya, apa maksud rencana saya, kenapa kalian berdua tidak saya ikut sertakan. Kalian berdua hanya bisa mengikuti. Ngintel, buntut. Kalian tidak tahu perasaanku juga. tapi itu guru saya, Gus. Betul itu gurumu. Iya, gurumu. Kenapa kok saya nggak Tidak cuma diikutkan? kamu muridnya. Banyak di luaran sana muridnya dia. Dan banyak juga yang telepon sama saya murid-muridnya. Banyak yang belum pernah ketemu sama saya. Apakah itu mengaku-ngaku muridnya? Atau memang asli muridnya? Mereka banyak yang telepon, puluhan orang telepon sama saya mengaku bahwa mereka adalah muridnya. Mereka menanyakan tentang Mat Suling. Bahkan mereka mengatakan, mengancam, padepokan ini akan diserang oleh semua murid-muridnya. Siapa yang mau bertanggung jawab coba? Kalau teman-teman satu seperguruanmu menyerang padepokan saya, sedangkan gurumu sendiri sudah tobat, dan sedangkan itu keinginan gurumu sendiri. Saya sebenarnya sudah tobat, Gus, mengikuti perintah Gus. Cuman waktu itu kenapa saya nggak diikutkan? Kecurigaan saya di situ, Gus. Apa ada rekayasa di balik kematian guru saya? Rekayasa. Berarti kamu maksudnya menuduhku? Menuduh bahwa saya dan Sapulidi menghajar atau menjebak gurumu? Hah, no, jangan sedangkal itu pemikiranmu. Kami berdua niat lillahi ta'ala membantu masyarakat, membantu umat, membantu orang. Dan kami juga berdua tidak menyangka, tidak sadar diri. Kami juga terluka. Paham? Bukan seperti itu, Gus. Sedikit saya tahu kelemahan guru saya. Mungkin saya dengar-dengar itu ngobatin 3 kali, padahal 2 kali guru saya itu udah tua, Gus. Bahkan setiap ngobatin tepat pakai pernapasan. Saya tahu. Seharusnya dicegah, Gus. Saya sudah mencegah. Lihat videonya. Lihat videonya. Saya mau tanya, sudah lihat videonya atau kamu mendengar dari siapa? Saya ditelepon teman saya. Kamu ditelepon. Lihat videonya. Lihat videonya. Terus saya harus gimana nih, Gus? Jujur saya pengen, sekarang juga saya pengen. Jangan panas kepalamu. Dinginkan dulu, tenangkan dulu hatimu. Nggak bisa, Gus. Ya pangapunten. Kok nggak bisa? Bentar, kalau kamu sudah tenang, kamu boleh kesini dan kamu boleh ngobrol sama saya. Kalau kamu posisi seperti ini, nggak akan selesai masalahnya. Dan saya juga habis baru makan. Jenengan begini, nggak ada kata-kata. Kamu lihat dulu videonya. Saya mengatakan apa? Menyuruh gurumu alias Mbah Mat Suling untuk istirahat. Tidak boleh melanjutkan. Tapi apa kata gurumu? Saya akan melanjutkan sampai titik darah penghabisan. Dan ini untuk bukti saya mengabdi sama Tuhan. Tapi saya sudah bilang ke Gus, suruh jaga. Seharusnya jenengan yang harus dijaga. Saya sudah menjaga. Saya sudah menjaga. Bertahun-tahun saya Lihat mengabdi posisi ke guru videonya. saya, Gus. Lihat posisi videonya. Di kala Mat Suling, Sapulidi, semua mutah darah. Saya juga kena mutah darah terus saya lari keluar rumah, ya. Dan saya tidak tahu. Dan Sapulidi juga posisi lemah. Paham? Kami bertiga posisi lemah. Jangan menyalahkan saya saja. Di sini tidak ada Sapulidi ada di Palembang sana. Justru nantinya saya juga ingin menginterogasi Bang Sapulidi. Nggak perlu. Itu tanggung jawab saya. Sapulidi datang ke Jawa itu membantu saya. Semua ini tanggung jawab saya. Jangan salahkan Sapulidi. Salahkan saya kalau memang ada kesalahan. Ya udah. Tapi di sini tidak ada kesalahan menurut saya. Sekarang saya ingin tahu makom guru saya. Ingin tahu makam guru? Iya. Saya tidak akan memberikan tahu. Kenapa? Saya ingin merawat, Gus. Apanya yang dirawat? Ya rawat makomnya. Sedikit banyak saya mendoakan di sana, Gus. Mendoakan tidak harus kamu mengetahui makamnya. Mendoakan tidak harus kamu tinggal di dekat makamnya. Mendoakan bisa dari sini, dari manapun. Kalau untuk hanya sekedar doa itu gaib. Tolonglah, Gus. Saya benar-benar ingin tahu makomnya, Gus. Seharusnya saya segan. Tapi ini saya kok mungkin berani karena ini. Berani-berani apa? Di sini juga ujianmu. Allah sedang mengujimu, Mat Kancil. Allah sedang mengujimu. Dikala kamu kehilangan sosok gurumu, apakah kamu bisa mengontrol emosimu, hawa nafsumu dikala kamu sudah ikrar untuk taubatan nasuha? Gitu. Di sini kamu harus membuktikan benar-benar taubatan nasuha. Pantas, saya baru ingat. Waktu sebelum berangkat pengobatan, waktu kita rundingan, Mat Suling berpesan kepada siapa? Kepadamu. Untuk apa? Untuk nurut sama saya. Untuk apa? Untuk menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Astagfirullahaladzim. Itu pesan wasiat sebelum gurumu meninggal. Dan kamu tidak mengingat pesan wasiat dari gurumu. Gurumu tidak meninggalkan warisan apapun. Gurumu tidak meninggalkan warisan ilmu, ataupun harta, ataupun martabat, ataupun tahta. Gurumu tidak meninggalkan warisan tempat, tanah, ataupun rumah. Tapi gurumu meninggalkan warisan wasiat. Jagalah pikiran dan hatimu dan ikuti Gus Nur Samsun. Kenapa guru saya meninggalkan saya? Kamu nggak boleh menyesalinya.
Manusia ada kalanya lahir dan ada kalanya meninggal. Kematian itu kepastian. Tidak bisa manusia manapun, setinggi apapun ilmunya, selama apapun umurnya, usianya, setua atau semuda apapun, segagah apapun, waktunya mati tetap akan mati. Kematian tidak bisa dihindari dan kematian tidak bisa ditawar-menawar. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus ingat, Mat Kancil. Kamu harus ingat. Di sini kamu sudah berikrar untuk taubatan nasuha. Buktikan sama gurumu kalau kamu memang sungguh-sungguh mau berikrar taubatan nasuha, maka akan saya tunjukkan, tapi tidak malam ini. Buktikan dulu, saya akan mengetes kamu. Jika kamu lolos tes-tesan dari saya, maka saya akan menunjukkan makam gurumu. Jika kamu tidak lolos dari ujian yang saya berikan nanti, mohon maaf, sampai kamu mati pun tidak akan tahu di mana letak makam gurumu. Maka dari situ saya berkata, kamu sama Pak Widodo jangan ikut. Kalian berdua harus belajar. Belajar agama syariat dulu, belajar. Ngaji dulu, sholat dulu, dibenahi, disempurnakan, diperbaiki. Soal urusan perang, soal urusan berantem, urusan gelut sama dukun, itu mudah. Tapi dikala kalian perang sama dukun, melawan kemungkaran, kemusyrikan, tapi diri kalian masih jauh sama Allah, diri kalian, hati kalian masih jauh dari ilmu, apa bedanya? Kalian berdua harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Isi wadah gentong yang ada di dalam dirimu dengan ilmu-ilmu Allah. Bukan emosional seperti ini, bukan nafsu seperti ini. Untuk memberantas dukun-dukun di sana, mudah, siapapun bisa. Tidak cuma nyali yang dipergunakan, Mat Kancil, untuk berjuang. Tidak hanya nyali yang diandalkan. Kita harus pakai pemikiran yang jernih, hati yang jernih, ketulusan, keikhlasan, kesabaran. Dan serahkan semua hidup kita kepada Allah. Istighfar yang banyak. Maafkan saya Gus, saya khilaf. Bertahun-tahun saya malah melintang dengan guru saya, sehingga saya tobat dengan adanya Gus Nur Samsun. Tapi jujur, saya benar tidak mengikhlaskan guru saya meninggalkan saya. Ikhlaskan. Jika kamu tidak mengikhlaskan kepergian, perpisahan dunia ini kepada antara kamu dengan gurumu, yang artinya kamu mempersulit perjalanan akhirat gurumu, sedangkan gurumu sudah husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Gurumu posisi meninggal yang sangat luar biasa di tengah-tengah medan perjuangan, di tengah-tengah medan membantu masyarakat. Kamu ingat apa kata gurumu? Gus, saya harus ikut. Saya harus ikut pokoknya. Dimana saya ini patih dan jenengan adalah raja. Sabdo Pandiroto Ratu memang benar, harus dilaksanakan. Itu pun kalau di tahta kerajaan ataupun di dalam kerajaan. Tapi kalau di luar kerajaan, apa tugas senopati? Yaitu adalah mengawal dan melindungi rajanya. Disitulah pemikiran dari gurumu sebelum meninggal itu sangat luar biasa. Sedangkan pemikiranmu sama Pak Widodo tidak seperti Mat Suling. Pemikiran kalian berbeda, jiwa kalian berbeda, ketulusan hati kalian masih berbeda. Kualitas hatimu sama kualitas hatinya gurumu itu sangat jauh. Kamu harus bisa mencontoh gurumu. Kamu murid kesayangannya kan? Iya, Gus. Di situ kamu harus bisa membuktikan, kamu harus bisa mencontoh gurumu. Mengerti? Iya, Gus, mengerti. Dan Mat Suling sebelum meninggal berkata, Gus, saya sudah ribuan orang yang saya santet. Kali ini saya izinkan saya untuk berjuang membantu menyembuhkan orang yang terkena santet. Karena seumur hidup saya, kata Mat Suling, belum pernah mengobati orang kena santet, tapi saya justru menyantet orang terus. Dan saya mengajari orang-orang untuk belajar ilmu santet. Dan di situ Mat Suling pengen membuktikan pengabdiannya kepada agama, kepada masyarakat. Itu yang harus kamu contoh, Mat Kancil. Jangan hanya emosional yang kamu besar-besarkan. Jangan hanya nafsu yang kamu andalkan. Pakai otak, pakai pikiran, pakai perasaan hati nuranimu. Kalau urusan sedih, saya juga sedih. Kalau urusan kehilangan, saya juga kehilangan. Kamu mau tahu, saya dan Sapulidi, dan Pak RT, dan beberapa warga melakukan pemakaman rahasia. Dan kami naik ke bukit, cari tempat yang tidak diketahui, yang tidak disentuh manusia. Dan sampai saat ini masih ada 2 orang yang ada di atas sana, saya suruh menjaga. Takutnya apa? Takutnya ada orang-orang yang berusaha jelek kepada makamnya Mat Suling. Kenapa? Karena saya yakin ada sesuatu ilmu rahasia yang masih ada di dalam tubuhnya Mat Suling. Takutnya banyak orang yang menyerap ilmu tersebut. Seperti itu. Kamu jangan emosional.
Jangan kamu besar-besarkan nafsu itu. Belajar. Di sini kalau kamu tidak mau belajar agama, akan terus seperti ini. Kamu akan membesarkan egois, membesarkan emosional, nafsumu. Makanya kemarin saya bilang, kamu harus belajar agama, mengenal Allah, sholat, ngaji Quran, ngerti agama, supaya apa? Tenang hatimu, tenang hidupmu, tenang pikiranmu. Ya Gus, maafkan kekilapan saya Gus. Ya. Mat Kancil yang sangat emosional itu akhirnya terduduk, menunduk, dan menangis. Kata-kata Gus Nur Samsun itu seakan bagai air dingin yang menyiram darahnya yang panas mendidih. Dia kemudian tersadar. Benar dia sangat terpukul dan bersedih. Akan tetapi, semuanya itu adalah sudah takdir Tuhan yang harus dijalani. Tidaklah penting di mana makam dari Mat Suling. Karena yang terpenting adalah menjalankan wasiat mulia dan ajaran baiknya, yaitu senantiasa agar berbuat baik dan menguatkan iman, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah.